Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan membahas tentang vektor proyeksi skalar dan vektor ortogonal. Jadi di bab vektor ini ada subbab namanya proyeksi skalar dan vektor ortogonal. Hari ini kita bahas itu ya. Nah, apa itu proyeksi? Proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar dimensi 2. Jadi dimensi 3, misalnya ada benda dimensi 3 itu digambarkan dalam dimensi 2. Itu namanya proyeksi. Jadi seperti bayangan. Jadi suatu benda dimensi 3 itu bisa digambarkan dalam suatu bidang datar atau gambar dimensi 2, tetapi itu merupakan bayangannya. Nah, secara lebih sederhananya, proyeksi itu bisa juga disebut dengan bayangan. Nah, ini. Dengan kata lain, proyeksi juga bisa disebut bayangan pada garis atau pada bidang. Nah, sekarang lihat ke ilustrasi berikut. Ada anak sama ada tiang bendera. Nah, di sini ada arah sinar yang dari arah sini miring ya. Nah, arah sinarnya mengenai anak ini dan bendera ini, dan tentunya ketika kita ada sinar maka akan membentuk suatu bayangan. Nah, ini bayangannya, bayangan anak dan bayangan tiang bendera. Nah, yang hijau ini atau tanahnya tempat mereka berdiri itu disebut bidang proyeksi. Nah, bidang proyeksi namanya ya. Lalu arah sinarnya, arah datangnya sinar ini disebut proyektor. Gitu. Lalu bayangan si anak ini dan bayangan tiang bendera, kalau bayangan si anak ini dinamakan proyeksi anak pada tanah. Kalau ini bayangan tiang bendera disebut proyeksi tiang pada tanah. Seperti itu. Jadi paham ya dari sini ya. Nah, kalau proyeksi dalam matematika itu ada apa aja? Proyeksi dalam matematika, kalau lebih sederhananya ya, di sini ada miring dan ada tegak lurus. Kalau miring, misalkan di sini ada ruas garis AB, ada titik A dan ada titik B. Dia mendapat sinar garis yang miring. Nah, lalu ini bidang proyeksinya, yang oranye ini bidang proyeksinya ya. Dia membentuk bayangan menjadi A aksen dan B aksen. Itu. Ini namanya proyeksinya, hasil bayangannya namanya proyeksi. Tempat bayangannya itu dinamakan garis proyeksi. Lalu arah sinarnya disebut proyektor. Begitu ya. Nah, sekarang kalau yang tegak lurus bagaimana? Nah, di sini misalnya ada ruas garis AB. Lalu arah sinarnya itu tegak lurus. Seperti kalau kita berada pada siang hari, kita berada di luar, lalu matahari itu tepat di atas kepala kita. Nah, itu kan tegak lurus sama tanahnya ya. Seperti itu. Kalau diibaratkan ya. Jadi nanti dia tegak lurus sama bidang atau garis proyeksinya. Dia tegak lurus. Maka membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, di sini bayangannya dinamakan A aksen sama B aksen. Itu namanya proyeksinya, hasil proyeksi ya. Itu proyektornya. Nah, ini tegak lurus. Proyeksi yang tegak lurus itu disebut proyeksi ortogonal. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah proyeksi ortogonal, yaitu yang tegak lurus. Itu. Sekarang ke proyeksi ortogonal suatu vektor. Proyeksi ortogonal suatu vektor itu misalkan seperti ini. Ada suatu vektor posisi OA dan OB. Dia membentuk suatu sudut, yaitu sudutnya theta. Nah, karena kita membahasnya proyeksi ortogonal, berarti dia harus proyeksinya tegak lurus. Jadi sinarnya harus tegak lurus dengan bidang proyeksinya. Jadi di sini bidang proyeksinya yaitu OB. Nah, OA-nya di sini bendanya. Kita ibaratkan bendanya. Kalau tadi itu anak sama
bendera kan. Nah, sekarang dia bentuknya vektor OA itu diproyeksikan terhadap garis OB. OB berarti di sini sebagai bidang proyeksi. Jadi ditarik tegak lurus, sinarnya tegak lurus ke bawah. Ini membentuk sudut siku-siku. Jadi mana proyeksinya? Hasil proyeksinya yang mana? Nah, di sini misalkan titik C ya. Misalkan di sini titik C. Jadi, misalkan di sini vektor A, OI itu merupakan vektor A, lalu OB itu vektor B, OC itu adalah vektor C di sini ya. Nah, hasil proyeksi OA atau hasil proyeksi vektor A ini yang mana ketika ditarik tegak lurus ke bawah? Maka hasilnya adalah OC atau vektor C. Di sini adalah hasil proyeksinya. Begitu. Dari sini paham ya? Nah, proyeksi vektor A pada vektor B adalah vektor C, ya kan? Vektor A diproyeksikan terhadap vektor B ini bidang proyeksinya, maka hasil bayangannya vektor A adalah vektor C yang terletak pada vektor B. Nah, vektor C ini terletak pada vektor B kan? Dan searah dengan vektor B. Jadi, hasil proyeksinya yaitu vektor C, dia terletak pada vektor B dan arahnya sama dengan vektor B. Tetapi tentu saja panjangnya tidak sama karena vektor C kan hanya sampai sini. Kalau vektor B kan sampai sini. Seperti itu ya. Nah, di sini ada dua jenis proyeksi ortogonal pada vektor. Yang pertama yaitu proyeksi skalar ortogonal, yang kedua proyeksi vektor ortogonal. Jadi yang harus digarisbawahi di sini proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Ya, jadi ada dua, proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Yang sekarang proyeksi skalar. Apa itu proyeksi skalar? Nah, proyeksi skalar adalah panjang dari vektor hasil proyeksi. Di sini tadi vektor hasil proyeksinya yang mana? Vektor hasil proyeksi adalah vektor C. Jadi kalau mencari proyeksi skalar berarti panjangnya vektor C. Ya. Nah, proyeksi skalar ortogonal adalah panjang dari vektor hasil proyeksi. Dalam hal ini nilainya sama dengan panjang vektor C. Begitu. Dari sini paham? Oke. Selanjutnya proyeksi vektor ortogonal. Nah, kalau proyeksi vektor ortogonal itu adalah hasil proyeksinya. Hasil proyeksi itu yang mana? Ya, ini vektor C ini. Nah, dalam hal ini adalah vektor C. Jadi vektornya, bukan panjangnya. Ya, kalau panjang vektor C di sini disebut proyeksi skalar. Kalau vektor C itu adalah proyeksi vektor. Nah, kesimpulannya, kalau panjang vektor C itu merupakan proyeksi skalar. Tetapi kalau vektor C-nya itu sendiri berarti proyeksi vektor. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke proyeksi skalar ortogonal. Kita bahas satu-satu ya. Ke proyeksi skalar ortogonal dulu. Nah, proyeksi skalar ortogonal sekali lagi saya ulangi adalah panjang dari vektor hasil proyeksi. Jadi panjangnya ya. Dalam hal ini nilai sama dengan panjang vektor C. Jadi hasil proyeksinya adalah vektor C. Lalu kalau proyeksi skalar itu yang apa? Berarti panjang dari vektor C itu sendiri. Oke. Sekarang kita cari bagaimana cara mencari rumusnya. Kalau mencari panjang vektor C, kan kita nggak tahu vektor C itu berapa. Kita kan hanya tahu nanti itu di soal biasanya diketahui hanya vektor A-nya berapa, vektor B-nya berapa, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke proyeksi skalar A pada B. Artinya proyeksi skalar A pada B itu apa? Proyeksi skalar A yang diproyeksikan terhadap bidang proyeksi B. Jadi artinya proyeksi skalar A pada B itu vektor A yang diproyeksikan terhadap bidang proyeksinya yaitu B. Jadi B-nya di sini sebagai bidang proyeksi. Seperti itu ya. Nah, kita lihat cos theta. Di sini
Theta, di sini sudut theta itu nanti ada hubungannya dengan cos. Cos kalau di perbandingan trigonometri itu kan sami, yaitu samping per miring. Sampingnya kalau dari gambar ini adalah ini C, panjang vektor C. Yang ini panjang vektor A. Kenapa pakai panjang, kok nggak pakai vektor aja? Karena perbandingan trigonometri itu pada dasarnya adalah perbandingan dari panjang suatu garis, seperti itu ya, panjang suatu ruas garis. Jadi di sini bilangnya panjang, bukan vektor ya. Jadi sampingnya adalah panjang vektor C, miringnya adalah panjang vektor A, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita mencari panjang vektor C, karena kita kan nyarinya tadi proyeksi skalar sendiri adalah panjang vektor C. Nah, jadi kalau kita cari panjang vektor C, di sini panjang vektor A dikali dengan cos theta, seperti itu ya. Lalu di sini ada yang perlu diingat, apa itu cos theta? Nah, masih ingat ya pelajaran waktu lalu? Cos theta itu adalah ketika ada dua vektor, yaitu vektor A dengan vektor B, lalu dia membentuk suatu sudut, maka kalau ingin mencari sudutnya, cos dari sudutnya adalah vektor A dot vektor B, vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Coba dibuka lagi catatannya, pasti ada ini. Nah, sekarang cos di sini ini nanti akan saya ganti dengan ini ya. Jadi akan jadi seperti ini ya, panjang A nya tetap, cos tetanya saya ganti ini di sini gitu. Nah, di sini ada yang enggak yang bisa dicoret? Ada ya yang bisa disederhanakan. Nah, kita sederhanakan. Nah, panjang A nya dicoret, bisa. Selanjutnya kalau dicoret jadi bagaimana? Nah, jadi seperti ini, panjangnya hilang, jadi tinggal, maka panjang vektor C itu sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, yang perlu diingat di sini adalah rumus ini itu adalah untuk proyeksi skalar A pada B. Artinya di sini bidang proyeksinya ada di B. Kalau bidang proyeksinya ada di B, maka di sini pernya adalah per panjang vektor B. Nah, ini untuk proyeksi skalar A pada B. Nah, kalau misalnya soalnya dibalik bagaimana? Proyeksi skalar B pada A, berarti rumusnya apakah berubah? Berubah pastinya. Nah, maka dengan cara yang sama bisa diperoleh proyeksi skalar B pada A. Artinya A ini sebagai bidang proyeksinya. Begitu ya. Nah, diperoleh seperti ini rumusnya. Ini ya. Jadi A dikali B per panjang A. Di sini untuk proyeksi skalar B pada A. Coba perhatikan dua rumus ini. Rumus ini hampir sama kan? Hanya berbeda di ini aja, penyebut aja. Di sini penyebutnya panjang B karena di sini B-nya ada di belakang. Artinya B-nya sebagai bidang proyeksi. Tapi kalau ini pernya adalah panjang A. Kenapa? Karena A-nya di sini ada di belakang. A-nya sebagai bidang proyeksi. Jadi yang dilihat adalah yang belakang. Yang belakang yang mana? Gitu ya. Jadi nanti dia sebagai pernya. Di sini sebenarnya sama C juga, tapi di sini saya bikin beda biar nanti rumusnya nggak sama. Rumusnya kan nggak sama. Biar nanti ininya juga nggak bingung kalian ya. Jadi saya ubah C-nya saya ganti dengan huruf yang lain yaitu D. Jadi kalau C itu proyeksi skalar A pada B, kalau D di sini saya bikin proyeksi skalar B pada A. Seperti itu ya. Sekarang ke proyeksi vektor ortogonal. Nah, saya ulangi lagi. Proyeksi vektor ortogonal adalah hasil proyeksi. Hasil proyeksi itu yang mana? Sekali lagi saya ulang-ulang lagi ya. Hasil proyeksi itu adalah vektor C ya. Jadi vektor C itu sendiri, kalau proyeksi skalar tadi apa?
proyeksi skalar tadi kan panjangnya C. Kalau proyeksi vektor berarti vektor C nya itu sendiri. Bagaimana cara mencarinya? Nah, seperti ini. Proyeksi vektor A pada B, artinya B ini sebagai bidang proyeksinya. Nah, caranya untuk mencari vektor C itu sendiri adalah panjang dari vektor C dikali dengan vektor satuannya C. Nah, kita nggak tahu vektornya C, lalu bagaimana kita mencari vektor satuannya C? Maka ada alternatifnya. Karena di sini vektor C itu berhimpit dengan vektor B. Ini kan berhimpit. Letaknya vektor C itu kan terletak pada vektor B. Maka bisa ditulis seperti ini. Maka vektor satuannya C itu akan sama dengan vektor satuannya B. Karena dia vektor C terletak atau berhimpit dengan vektor B. Nah, yang perlu diingat di sini, vektor satuan itu apa sih? Masih ingat nggak? Vektor satuan itu vektor yang panjangnya satu satuan. Rumusnya adalah ini. Nah, vektor satuan B itu sama dengan vektor B per panjang dari vektor B itu sendiri. Seperti itu. Nah, panjang vektor C di sini saya tulis ini. Rumus yang sebelumnya tadi kita temukan, tadi yang di awal. Lalu vektor satuan B saya tulis rumus yang ini. Saya tulis di sini. Ya, gitu ya. Sekarang kita kalikan. Panjang vektor B dikali panjang vektor B jadi vektor B, panjang vektor B kuadrat. Lalu yang ini A dot B di sini dikali sama B dikali sama vektor B, gitu ya. Ini untuk proyeksi vektor A pada B. A pada B. B-nya ada di belakang sebagai bidang proyeksi. Nah, kalau dibalik dengan cara yang sama ya, maka kita bisa menemukan proyeksi vektor B pada A. Jadi dibalik A-nya sebagai bidang proyeksinya, maka rumusnya akan berubah. Yang atas tetap A dikali B tetap. Nah, sekarang yang ini, yang bawah B kuadrat kalau di sini. Nah, sekarang kalau yang ini jadi A kuadrat. Kalau di sini dikali sama vektor B, kalau di sini jadi dikali vektor A, seperti itu. Nah, coba diamati lagi baik-baik ya. Vektor A pada B, maka B-nya ada di sini. Kalau vektor B pada A, maka A-nya ada di sini. Gitu. Kalau kita rangkum nih dari proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal, bagaimana ya? Kita lihat. Nah, ini proyeksi skalar A pada B. Ini proyeksi skalar B pada A. Lagi-lagi harus diamati rumusnya. Kalau A pada B, berarti pernya jadi B. Kalau B pada A, berarti pernya A, panjang A ya. Nah, kalau ini proyeksi vektor A pada B, maka pernya juga B, di sini juga B. Tapi kalau proyeksi vektor B pada A, maka di sini A, di sini juga A. Diamati baik-baik ya. Nah, di sini nanti kalian ketika menemui soal akan menemui beberapa kalimat atau kata-kata yang mungkin akan berbeda dengan apa yang saya jelaskan. Saya pakainya di sini A pada B, B pada A, seperti itu. Nanti kalau di soal akan macam-macam nanti. Contohnya seperti ini, sebutan lain kalau di soal ya. Maka ketika saya menuliskan A pada B, kalau di soal lain itu bisa berbunyi seperti ini. Proyeksi skalar ortogonal A pada arah B itu akan sama dengan A pada B. Atau bisa juga proyeksi skalar ortogonal A ke B itu juga akan sama dengan A pada B, kayak gitu. Atau bisa juga arahnya seperti ini, kalimatnya proyeksi vektor ortogonal A pada arah B atau proyeksi skalar ortogonal A terhadap B. Nah, ada kata-kata terhadap itu juga sama seperti ini,
A pada B. Pokoknya apa yang di belakang dan apa yang di depan harus diingat-ingat rumusnya. Meletakkan rumusnya harus diingat-ingat. Contoh soal aja, misalkan di situ diketahui vektor A sama dengan 2i plus 3j plus k, dan vektor B sama dengan 2i plus 3j min 6k. Tentukan proyeksi skalar ortogonal A pada arah B. Nah, A pada B, berarti kan ini kuncinya. Proyeksi skalar. Nah, ingat-ingat proyeksi skalar itu apa? Proyeksi skalar adalah panjang proyeksinya. Kita pakai rumus ini ya, panjang proyeksi A pada B, maka B-nya sebagai penyebutnya panjang B ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita cari terlebih dahulu. Rumusnya kan ini. Maka yang perlu kita cari adalah A dikali B itu berapa, lalu panjang B itu berapa. Kita cari terlebih dahulu. Nah, apa A kali B? Maka di sini lebih mudahnya kita ubah IJK ini ke dalam bentuk vektor kolom. Jadi 2i, maka di sini 2, 3j di sini 3, k, maka di sini 1. 2, 3, min 6, berarti di sini 2, 3, min 6, seperti itu ya. Dikalikan, ketika mengalihkan suatu vektor, lagi-lagi harus diingat. Maka yang atas dikali atas, ditambah yang tengah dikali tengah, ditambah yang bawah dikali yang bawah. Maka di sini 2 kali 2, 2 kali 2 ya, ditambah 3 kali 3 ini, ditambah 1 dikali min 6, seperti itu. Nah, di sini 2 kali 2 jadi 4, 3 kali 3 9, 1 kali min 6, hasilnya min 6. Maka hasilnya berapa? A dikali B hasilnya 7 ya. Selanjutnya kita cari panjang vektor B. Nah, panjang vektor B berarti ya tinggal dimasukkan aja. Kalau 2i plus 3j min 6k, maka tinggal dikuadratkan, penjumlahan kuadrat dari komponen-komponennya. Maka kalau 2i jadi 2 kuadrat, ditambah 3j maka jadi 3 kuadrat, min 6k maka min 6 kuadrat, seperti itu ya. Nah, 4 ditambah 9 ditambah 36, hasilnya 49 ya. Akar 49 itu berapa? 7. Oke, sekarang kita sudah tahu keduanya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya itu A dikali B hasilnya 7, maka 7 per 7 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, proyeksi skalar ortogonal A pada arah B adalah 1. Seperti itu ya. Contoh soal nomor 2. Diketahui vektor A yaitu 6i min 2j plus 2k, dan vektor B adalah 2i plus 7j plus 2k. Tentukan proyeksi vektor ortogonal B pada arah A. Di sini harus digarisbawahi adalah proyeksi vektor B pada A. Nah, rumusnya kayak apa? Ya, rumusnya ya. Karena proyeksi vektor B pada A, maka A-nya sebagai penyebutnya. Di sini A, di sini juga A, gitu ya. Selanjutnya kita cari dulu satu persatu seperti tadi ya. A dot B-nya berapa? A dot B-nya berapa? Panjang A-nya berapa? Seperti itu. Nah, A dot B seperti tadi. 6 kali 2 ditambah min 2 kali 7 ditambah 2 kali 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 6 kali 2 12, min 2 kali 7 min 14, 2 kali 2 4. Nah, hasilnya 12 kurangi 14 ditambah 4 adalah 2. Nah, selanjutnya kita cari panjang vektor A. Maka komponen-komponennya ini dikuadratkan lalu dijumlahkan. 6 kuadrat di sini, min 2 kuadrat di sini, 2 kuadrat di sini, kayak gitu. Nah, jadi 36 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya akar 44 gitu. Selanjutnya kita pakai rumus ini, dimasukkan. Nah, A dikali B, maka hasilnya 2 kan tadi, dimasukkan ke sini.
panjang A kuadrat, maka akar 4 kuadrat dikali dengan vektor A. Jangan lupa ini vektor A. Vektor A nya kita rubah ke dalam bentuk vektor kolom biar mudah. 6i berarti di sini 6. Min 2j, maka di sini min 2, di sini 2k. Di sini 2 berarti ya. Nah, akar 44 dikuadratkan berarti akar sama kuadratnya saling menghilang. Kalau ada akar ketemu sama kuadrat, dia saling menghilang. Nah, jadi 44. Nah, kayak gitu ya. Jadi 2 per 44 di situ disederhanakan menjadi 1 per 22. Nah, yang ini tetap ya vektornya. Selanjutnya, ketika ada suatu vektor dikalikan dengan suatu bilangan seperti ini, maka perkaliannya masuk satu-satu ke dalam. Jadi 1 per 22 dikali 6, maka 6 per 22. Yang ini min 2 kali 1 per 22, jadi min 2 per 22. 2 kali 1 per 22 jadi 2 per 22, kayak gitu. Lalu ini disederhanakan menjadi ini, kayak gitu ya. Ini untuk sederhananya jadi dari ini. Selanjutnya, kalau misalnya soalnya disuruh membuat ke dalam bentuk vektor basis, maka tinggal diitukan aja, dirubah dalam IJK aja. Jadi 3 per 11 I min 1 per 11 J plus 1 per 11 K. Seperti itu ya. Paham dari sini ya?